Oke, udah bisa ya video. Silahkan Bu. Alhamdulillah. Marga Mulia, mungkin bisa dinyalakan videonya. Oke, kita masih nunggu ya. Dari Marga Mulia, masih pada di luar kah atau memang nggak masuk? Masih pada di luar Bu. Oh, oke, kita sambil tunggu ya. Dari Jatisari juga tolong diinfokan ke teman-temannya. Oke, ini tadi pagi udah di absen ya. Hmm, Citra, selfie. Sambil menunggu Ibu cocokkan absennya dulu ya. Hadir ini ada ini hadir. Pina hadir Bu. Oh, Vina ada ya? Aisyah sakit. Aisyah sakit. Ini udah bener belum? Airahma sakit. Rahma sakit. Amira hadir Pak. Siapa? Amira hadir gak jadi pulang. Oh, oke.
Sudah sembuh. Marga Mulia gimana? Udah benar? BRI. Babu. Marga Mulia ini yang nggak hadir Fahmi, Dita, Dery. Benar? Ya. Ya. Oke. Ya berarti yang hadir tolong dipanggil ya. Kita udah mau jam 10. Itu. Itu Bu di warung. Di warung Bu. Iya, coba tolong. Kan kita mulai jam 9.45 ya. Kita biar bisa berjalan lancar, kita tunggu dulu. Istirahat beberapa menit, Bu Novi? Antar mata pelajaran? Dari pelajaran pertama ke yang kedua nggak ada istirahat. Mm-mm. Kemudian setelah yang kedua istirahatnya 15 menit. Oh, oke. Berarti tadi jam 9.30 ya? Iya, 9.30. Nanti setelah Bu Uci baru istirahat sejam lagi ya, masuk pelajaran yang ketiga, baru Mm-mm. setelah itu istirahat makan siang. Oke, oke. Ya. Udah ya? Ada yang masih di luar? Coba dicek teman-temannya. Udah masuk semua, Bu. Udah masuk ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai langsung ya. 9.55. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya udah hadir pagi ini. Kita lanjutkan yang kemarin minggu lalu ya. Kita hari ini sama kita akan ada pelajaran praktek di kelas ya. Jadi kita masih di kelas praktek kreativitas. Oke, mungkin Marga Mulia ya masih ini ya. Kadang-kadang mati hidup ya videonya ya. Nggak stabil. Oke, dari yang minggu lalu kan kita udah belajar ya bagaimana kita bisa membuat list sebanyak minimum 15. Jadi kita pengembangan kreativitas dari situ dan Ibu juga udah cek beberapa. Cuma setelah Ibu cek itu kemarin itu kan kita praktek langsung di kelas. Yang Ibu belum terima itu dari grupnya Imam sama Badru. Ini nggak tahu apakah Ibu nggak apa namanya nggak kekirim atau memang belum dikirim. Coba mana Imam sama Badru? Oh ya, udah manggilnya, udah manggilnya. Udah ini belum? Minggu lalu Udah kan? Bu, Udah udah. ya? Oke. Minta tolong di foto ulang. Maaf, Ibu cari kok nggak ketemu ya? Mm-mm, mm-mm. Di mana ya, Cip? Jadi ini kalau udah nih yang Ibu terima. Fahri Sarul Fahmi dulu. Gak matang anda mencari. Enggak sih gue.
Nah ini nih yang nggak apa-apa kalau memang maaf banget kalau kemarin ke selip karena ibu cari di WA pas mau masukin belum ketemu nih. Coba dikirim lagi ya. Silakan. Sa kibar mo si Bangla. Ya. Kagak po langsung kenal ya. Udah dia. Mana gue kena. Nasi kibar mah ya mah. Itu kena. Itu kan soalnya kan. Bisa? Bisa dikirim? Bisa. Oke, ibu tunggu ya. Ya. Oh. Iya, kan gimana? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi pas kemarin bikin list itu ada kesulitan nggak? Udah. Kamu ketika bikin 1 sampai 15 tuh bingung nggak? Atau harusnya nggak ada masalah ya, karena ini kan kita benar-benar hanya membuat apa namanya, apapun yang kamu tahu tentang jenis budaya non-benda gitu, kamu tulis semua. Ini harusnya nggak ada kesulitan ya. Terus juga jenis-jenis material juga kamu juga harusnya udah bisa menulis. Terus juga kerajinan. Bentar, ini belum saya terima. Coba. Emang belum dikirim ya, Imam? Coba langsung dikirim yuk. Sama Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Kok saya belum terima juga ya? Ke nomor, udah tahu nomor saya kan ya? Itu kan. Belum masuk tuh, Imam? Badru, Iya, Bu. nomornya apa salah nggak? Lewat kuliah, Bu. Masih kecil. Oh, lewat Bulia. Bulia kayaknya lagi ngajar deh. Atau bisa langsung ke saya biar lebih, karena dia takutnya nggak langsung nyampe. Atau masuk ke ini nih, yang guru siswa grup itu ya. Boleh juga di situ. Ya, jadi ini sebetulnya jatuhnya tugas praktek di kelas ya, dan ibu juga tahu kalian juga udah ngerjain. Jadi ini cuma masalah teknis aja, belum dimasukkan ke sini supaya kita seragam semua. Tolong dikirim dulu. Grup lah. Ya, Mama. Coba mana Imam sama Badru? Oke, siapa dulu? Lagi ini. Oh nggak ada juga ya? Bentar, Bu. Emang belum dikirim kah? Belum, Bu. Bentar, Bu. Oh ini ya ini. Oke. Nah ya. Oke. Ya ini biar kita di semua sama semua ya. Jadi kalau boleh tahu di sini ada nggak yang belum kebagian grup dan belum masuk ke dalam listnya yang di sini ya? Mana nama-nama grupnya ya? Orangnya. Di mana? Oh, lu pas saya cepat tahu mana itu? Jadi si Bang Nen. Nih, biar sama semua udah. Kita di sini. Coba saya masukkan dulu ya.
Oke, ini udah semua ya di sini. Di kelas, sekali lagi Ibu tanya, kan kemarin juga ada beberapa anak baru ya. Ada nggak di sini yang belum kebagian kelompok? Ada. Nah siapa? Jadi bisa Ali. bergabung sama temennya yang ada di sini. Yang belum kebagian siapa? Ali. Siapa? Ali. Dari mana? Jatisari apa Marga Mulia? Marga. Marga Mulia. Ya, Siapa namanya? Ali. Ali ya. Berarti mau gabung dengan Nodi. kelompok Nodi. Bebas Bu, bebas. Dengan DPR. kelompoknya siapa nih? Dodi Fahmi apa Imam Badru? Nodi Fahmi. Dodi Fahmi ya. Siapa Ali? Yang mana anaknya Ali? Coba berdiri. Nah, ini apa? Baru apa? Yang mana Ali? Coba. Oh, yang baru ini ya, baju kuning ini. Oke. Ali baru masuk atau dari kemarin udah ada minggu lalu? Udah, cuman Oke, jadi tolong ini ya, ini kan memang pembelajaran jarak Biasa. jauh. Jadi kita memang mungkin ada kendala, ada yang kurang terlihat, ada yang nggak bisa istilahnya. Ibu juga kesulitan melihat keseluruhan murid-muridnya. Jadi kita tolong dua arah. Jadi ini kan apa ya, perjalanan kelas kita di wirausaha ini itu tuh semuanya berjalan sesuai ada kurikulumnya ya. Jadi ini akan berjalan ada progresnya masing-masing dan ada proyek tugas-tugasnya. Jadi Ibu pengen kalian semua saling bantu ya, apalagi kalau udah di tugas kelompok. Jadi tolong diingetin supaya juga nggak ada yang tertinggal atau ada yang bingung ya. Jadi sekali lagi ada jenis tugas kita tuh ada yang individu sendiri, ada yang tugas kelompok. Ya, kenapa? Karena yang namanya wirausaha itu tidak selalu kamu akan bekerja sendirian, tapi kamu akan bekerja dalam tim. Nah, disinilah salah satu latihan kamu bekerja dalam tim dan kamu harus bisa mulai belajar membagi peran kamu sebagai apa di tim itu, gitu ya. Nah, saat ini kelompok yang sekarang ya, ini kalian sambil dengar sambil belajar ya. Karena Ibu juga seorang praktisi wirausahawan. Jadi di sini saatnya kalian belajar, kalian bisa tahu nih kalau mau mulai jadi wirausaha bagaimana sih? Nah, ini sekarang kita seolah sedang mau memulai wirausaha. Dan di sini kamu udah punya tim kerjanya, tim bisnisnya masing-masing ya. Jadi di sini istilahnya simulasi belajar. Jadi udah kamu memilih kelompok, artinya kamu berkomitmen bersama-sama menjalankan proyek kamu, proyek bisnis kamu berdua atau bertiga. Ya, jadi kamu ingetin itu. Jadi buat kemarin yang memang ada yang nggak masuk atau ada yang mungkin apa namanya udah ngerjain tapi karena temennya nggak masuk tapi sendirian. Nah, itu tolong kamu bagaimana caranya yang namanya tugas bekerja kelompok itu bisa menghubungi teman kamu, jadi tidak hanya di kelas ini, jadi bisa berupa WA atau apa, karena penilaiannya akan penilaian kelompok. Kalau misalnya kamu kerjakan sendiri, temannya yang satu kelompok kamu nggak mengerjakan, itu kan ada ketimpangan ya. Sebetulnya bisa aja ibu nggak tahu siapa yang mengerjakan, tapi buat kalian sendiri ada kerugiannya. Kerugiannya adalah yang pertama, ada yang kerja sendiri sudah kerja keras. Sedangkan yang satunya nggak mengerjakan, bisa jadi dia malah ketinggalan gitu, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini adalah bagaimana cara latihan kamu bisa bekerja sama. Yang nantinya ketika kamu udah benar-benar berwirausaha, ntar semua punya tugasnya masing-masing. Ada yang megang keuangan gitu misalnya, ada yang megang
bagaimana misalnya ini usahanya adalah kerajinan yang megang membuat kerajinannya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini kita mulai dari situ. Nah, untuk di step awal karena ini memang berupa baru mencari ide, ini semua harus berperan aktif bersama-sama. Ya, dan di sini Ibu senang sekali karena dari hasil-hasilnya kalian juga udah tercapai apa yang udah diharapkan ya, bisa membuat list lebih 15. Nah, ke depannya kalau yang namanya mencari ide itu adalah harus sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kenapa harus banyak-banyaknya? Supaya ide itu tuh bisa keluar semua. Habis itu bisa kita pilih mana yang terbaik. Kalau cuma idenya dikit, kemungkinan dapat yang terbaik juga semakin kecil. Gitu. Nah, dari sini kita memang baru mengumpulkan ide ya. Kemudian lanjut di harusnya kita minggu ini rencananya kita belajar membuat desain. Cuma setelah Ibu cek, Ibu berikan jadi tugas, karena waktunya kemarin nggak cukup, ternyata yang masuk itu dari tugasnya belum semua. Nah, akhirnya Ibu putuskan untuk di kelas ini kita praktek lagi, dan Ibu tidak mau ada tugas untuk di minggu depan, jadi benar-benar hari ini kita selesaikan dan difoto supaya hasilnya tuh nyata, ada, terlihat. Jadi kayak kemarin kan misalnya ada yang ketinggalan atau apa, jangan sampai ada yang ketinggalan supaya benar-benar saat ini setelah selesai itu semua terkumpul. Gitu ya. Nah, di sini Ibu mau kasih apresiasi dulu juga. Terima kasih yang udah ngumpulin. Kemudian di sini ada 2 bintang, dua bintang lah Ibu sebutnya ya. Jadi ingat nggak Ibu kan menilainya dari hasil usaha. Jadi ini adalah nilai usaha yang udah dilakukan oleh teman-teman juga di sini. Kenapa ada 2? Kalau yang di sini udah pasti penilaian ini karena praktek di kelas kemarin nggak ada masalah ya, semua nggak ada yang ya kecuali ada teknis Imam Mama Badru kemarin. Jadi ini sudah tercapai dengan baik semua. Nah, kalau yang ini minggu kemarin kan Ibu juga udah tuliskan kalau ada tugas, tapi ternyata nggak semua nih masuk ke WA Ibu. Jadi yang sudah masuk Ibu kasih nilai usahanya. Jadi di sini yang bintang pertama itu ingat nggak, proyek ini sebetulnya sudah pernah Ibu berikan dan memang sudah pernah dicoba untuk dikumpulkan gitu ya. Nah, jadi ini bintang pertama adalah buat yang di bulan Agustus kemarin sudah berusaha membuat tugasnya dengan baik gitu ya. Kemudian bintang kedua adalah bintang yang kemarin minggu lalu Ibu kasih untuk mengumpulkan 5 ide gitu. Jadi di sini seperti yang Ibu jelaskan kalau ada nilai usaha di sini berarti ada penambahan nilai untuk itu. Nah, buat yang belum dapat jangan khawatir. Jadi di sini kita yang namanya project itu kita terus berprogres ya. Yang pasti yang Ibu mau kalian tuh benar-benar tetap berusaha ya, tetap semangat karena yang namanya wirausaha segala macam itu pasti ada aja kendalanya ya dalam perjalanannya, ada kesulitan segala macam. Nah, disinilah saatnya kamu benar-benar belajar melatih disiplin kamu, termasuk apa tadi namanya, kayak tadi gitu, kelas udah mau mulai kita sepakatin 9.45 tapi ternyata masih ada yang di luar. Nah, itu juga bagian dari latihan disiplin gitu. Nah, di kelas Ibu sebetulnya hal seperti itu adalah bagian dari penilaian gitu ya. Jadi Ibu di sini memberikan pelajaran ya untuk dalam kedisiplinan, tolong untuk kita sama-sama belajar yuk gitu, kita coba. Jadi oke, jadi kalian tahu kita mulai dari project yang ide 5 kerajinan.
Nah, oke, kita lihat-lihat dulu ya tugas-tugas yang udah terkumpul ya. Oke, jadi di sini ada punya Vina. Vina itu di tugas Agustus kemarin dan Asriani ya sudah mengumpulkan juga. Terima kasih buat usahanya. Kemudian yang di minggu lalu juga sudah terkumpul gitu ya. Terus kita next dulu ya. Kemudian juga ada Rahmanovi Desuryanti di Agustus juga sudah ada usaha untuk mengumpulkan dan yang sekarang juga sudah ada. Kemudian Citra Kaila ini yang proyek yang Agustus kemarin juga sudah terkumpul. Kemudian Amira Nur Aisyah juga yang tugas Agustus. Kemudian Selvi Dita Febi ini juga tugas Agustus. Kemudian Imas dan Siska ini adalah tugas yang minggu lalu. Ya, dari sini mungkin ada yang terlewat belum disebutkan sama Ibu? Udah ada semua ya di sini ya. Oke. Ya udah. Sorry, ini ada satu lagi ya. Imas. Oh, Imas ada benar-benar Imas baru yang 1 minggu yang ini. Oke. Nah, sekarang buat yang lain kita tunggu pelajaran ini kita selesaikan. Jadi sekarang Ibu mau sedikit jelasin lagi. Jadi ini kita praktek ya abis ini ya. Jadi yang minggu lalu Ibu harapkan dari tugas ini, contohnya ini ya misalnya, kalian udah menulis, misalnya Ibu kasih contoh aja, punyanya Novi sama Rahma. Jadi di sini nih, kalian kan juga udah tahu nih, contoh budaya non-benda. Ada tari tradisional, pertunjukan, lagu daerah, bahasa, cerita rakyat, upacara adat, festival daerah, nah itu dan lain-lain. Itu kan memang semua budaya non-benda ya, kita sepakati bersama. Kemudian, ada jenis kerajinan tuh macam-macam banget. Ada batik, ada kerajinan kayu, ada tenun, kerajinan bambu, kulit. Nah, di sini nama kerajinannya itu tuh masih belum jelas. Kerajinannya bentuknya apa? Karena di sini lebih condong ke bahan bakunya. Ya, di sini kerajinan bambu. Itu artinya bahan bakunya bambu, tapi kerajinannya sendiri itu belum jelas. Kerajinan apa dari bambu? Kayak contohnya harusnya tertulisnya ya. Kerajinan itu tuh barang jadinya. Misalnya dari bambu apa coba? Novi sama Rahma bisa kasih contoh kerajinan dari bambu? Mana? Masuk nggak Novi sama Rahma? Masuk Bu, Novi unggul. Oke ya, jadi kerajinan bambu coba kalian sebutkan deh. Contohnya apa? Kipas bambu Bu. Nah, iya, kayak gitu. Kipas bambu artinya barangnya apa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kebayang ya bedanya ya antara bahan sama kerajinan. Jadi kayak, nah, yang nanti kamu kerjakan sekarang nih, itu adalah penggabungan antara bahan bakunya dengan kerajinannya. Kayak tadi kan udah nemu nih, dari bambu bisa jadi kipas bambu digabung dengan jenis budaya non-benda. Coba kalau dari Novi sama Rahma apa kira-kira yang mau digabung di kerajinan non-bendanya? Gak tahu Bu, belum kepikiran. Apa? Coba sebutin aja salah satu di sini misalnya. Bentar Bu. Tari tradisional Bu. Tari tradisional, oke, nggak apa-apa. Jadi misalnya kipas yang berbahan dasar bambu digabung dengan tari tradisional. Nah, permasalahannya ketika nanti kamu mau udah ada idenya itu kamu mau membuat desain, kamu harus tentukan dulu tari tradisionalnya itu yang seperti apa. Kan di sini kita mau mengangkat daerah lokal yang di asal kamu sendiri, daerah Jawa Barat.
Coba bisa kamu sebutin nggak tari tradisionalnya apa? Sebentar Ibu, Jaipong. Oke, misalnya jaipong. Nah, bagaimana nih menggabungkan antara kipas dan tari jaipong? Apakah nanti di dalam kipas itu kan dilapis kertas ya, bisa tergambar seorang penari jaipong. Apakah yang mau kamu gambar di situ tarian jaipongnya, ataukah misalnya hanya berupa motif gitu ya, motif yang biasa dipakai oleh seorang penari jaipong. Misalnya dia punya motif batik tertentu gitu. Nah, itu nanti bisa berkembang lagi gitu. Yang penting nanti akhirnya kerajinan itu punya nilai ciri khas yang unik yang adanya hanya berasal dari daerah kamu. Gitu ya. Jadi eh tujuannya untuk menggali lebih dalam ini supaya barang yang udah kamu bikin itu nanti akan punya nilai lebih unik dibanding barang-barang yang ada kebanyakan. Jadi nggak sekedar kipas biasa, tapi ketika orang mau ngelihat, oh ini bagus ya, ini menarik ya, ada hiasannya tentang tarian jaipong gitu. Jadi itu yang nanti habis ini kita sambil kerjakan ya. Oke, itu kan hanya contoh. Nah, sekarang kita lanjutkan aja dulu dari tugas-tugas yang sudah masuk. Ini Vina, oke, kita masuk dengan punyanya Vina dan Asriani. Vina dan Asriani mana? Ada? Oke, kita mulai dari Vina dan Asriani ya. Sambil yang lain boleh berkelompok sambil juga mulai mengerjakan. Nah, sekarang sambil kita dengarkan Vina dan Asriani, yuk kita ke depan. Coba kamu bacakan list apa yang udah kamu dapat sambil kita diskusikan bareng-bareng. Jadi teman-teman di sini semua bisa bertanya ya, atau sambil bisa kasih masukan. Oke, ayo Vina Asriani, silakan. Yang mana Vina Asriani? Nggak apa-apa, di sini kita belum menilai bahwa ini nantinya bakalan ada kesalahan menurut kamu atau masih kurang sesuai. Itu kita sambil jalan. Di sini kita memang kerja praktek ya. Jadi yang penting kita berani dulu dengan apa yang kita milikin, ide-idenya. Nanti kita sambil jalan kita berprogres, bisa kita perbaiki. Oke, yuk. Vina Asriani, silakan. Bentar Ibu. Bahan baku kulit mancing baku. Kayu saya, kan? Atau gini, biar gampang ya, kita bikin simulasi permainan aja. Oke, semua anak-anak Ibu minta berdiri. Ya, berdiri semua, berbaris. Coba. Kursinya boleh disingkirkan dulu. Yuk. Kita sambil coba permainan kreativitas aja deh, biar gampang. Yuk, teman-teman semua. Anak-anak. Ayo, Jatisari yuk. Ya, kita coba. Gini, Ibu juga nggak mau ini kalian jadi kayak pusing banget ya, jadi bingung banget. Nggak, ini yang namanya kreativitas itu harus sesuatu yang benar-benar kamu bisa ekspresikan. Nah, yuk kita coba. Mungkin dengan cara seperti ini kreativitas kamu lebih keluar. Yuk, teman-teman semua, kursinya digeser dulu. Kamu berbaris satu baris ke belakang. Jatisari juga, yuk. Jadi nanti Ibu mulai selang-seling Jatisari, Marga Mulia, terus dan sebaliknya gitu terus ya. Oke, kita mulai yuk. Ya, mulai ah. Ayo yang lain berdiri dulu, ayo. Berdiri Jatisari, ayo Jatisari kita berdiri dulu.
kita udah hari ini udah olahraga belum? Biar kita lemesin dulu nih badannya sama pikirannya. Oke, sekarang bebas siapa yang mau, pokoknya berbaris ke belakang di sini nggak terserah mau siapa yang duluan, nanti ujung-ujungnya juga bakal kena paling depan juga. Ya, siap. Siap ya. Sekarang berbaris mendekati kamera. Berbaris paling depan itu yang paling dekat kamera. Imam. Ini Jatisari coba, itu jangan di belakang kayak gitu, nggak kelihatan. Jadi berbarisnya ke depan, paling depan nih kayak ibu nih. Ini ibu kan maju nih. Nah, kamu juga harus semaju itu. Nah, ya ini siapa, Imam ya yang paling depan ya? Oke. Ya, yang belakang ikutin. Ayo. Ayo. Kita bikin latihan kreatif. Nah, ini seru nih. Ayo, arahnya di depan kamera. Ini udah bener nih, Marga Mulia, tapi baru berdua ya. Yang belakang mana? Yang bisa apa? Jadi ini semua anak ya, bukan hanya Vina sama Asriani, semua. Coba Jatisari juga nih ikutin kayak Marga Mulia. Berderet ke belakang ya. Jadi seperti bisa ya. Ayo, kalau kamera sini. Mau pakai joget TikTok juga boleh nanti. Biar kreatifnya keluar. Ayo. Udah komplit ya, Marga Mulia komplit. Nah, Jatisari yuk, Ibu tunggu. Nah, udah komplit. Apakah semua? Oke, nah kayak gitu ya. Bagus. Oke. Kalian kan pasti udah tahu ya, permainan seperti ini. Jadi, Ibu kasih pertanyaan, terus nanti kalian yang paling depan menjawab sebisa kalian, kemudian mundur ke belakang. Terus saja bergantian ya. Coba yang laki-laki juga yuk, berbaris semua yuk. Pokoknya ini semua harus masuk dalam barisan ya. Semua ada di dalam barisan. Kenapa mau berbohong? Ayo, semua di dalam barisan. Oke. Jadi di sini tugas kita, ini kita ngomong tugas individu ya. Jadi masing-masing kamu mikirin tadi kerajinan, ide kerajinan kamu ya, sendiri-sendiri. Jadi mau itu terserah yang udah kamu tuliskan atau boleh yang udah kamu tuliskan atau belum kamu tuliskan, tiba-tiba kamu baru kepikir, silakan aja. Tapi yang pasti nih Ibu kasih contoh ya. Contoh pertama ya, kan soalnya sama, sebutkan ide kerajinan yang non benda gitu ya. Jadi nanti kalian masing-masing akan sebutkan langsung gitu. Jadi kerajinannya dulu kamu sebutin, habis itu langsung lanjut ke bahan bakunya, habis itu lanjut ke budaya non bendanya. Tapi budaya non bendanya ini kamu harus bisa, bukan harus ya, usahakan sebisa mungkin sangat spesifik. Kayak tarian, kamu sebutin tariannya, misalnya tadi jaipong gitu. Nah, di sini Ibu mau bebasin dulu karena ini masih terbatas. Kalau kalian pikir Jawa Barat masih sangat kecil dan terbatas, Ibu bebasin ini kerajinan apapun dari seluruh Indonesia. Jadi kayak contohnya ya, kerajinannya misalnya ini Ibu asal bunyi dulu ya. Kerajinannya angklung bambu, budaya non bendanya adalah Kabayan gitu. Jadi tiga itu, angklung bambu, gambar tokoh Kabayan misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus ini memang agak susah langsung bisa terpikir, tapi di sini latihan kreativitasnya di situ. Jadi
kalian nggak boleh kelamaan jeda mikir. Jadi begitu kalian nggak bisa nyebutin, kalian mundur ke belakang, gitu ya. Oke, udah siap ya. Jadi ini Ibu bebasin mau kalian sebutinnya tenun, mau sebutinnya dari Kalimantan, mau dari apa. Jadi bebas. Yang penting kalian bisa keluarin kreativitasnya dulu, ya. Oke, yuk baris ya. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Ibu cuma pengen kalian bener-bener sekreatif mungkin. Siapa tahu kita bisa nemuin ide-ide yang maksimal. Oke, yuk Marga Mulia yuk paling depan. Oke, Ibu mulai dari Marga Mulia, sebutin namanya, kemudian langsung sebutin apa tadi tugas apa namanya kerajinannya, abis itu langsung pindah ke Jatisari. Jadi sebut nama, abis itu langsung itu gitu ya. Oke, Ibu hitung dari 3 begitu 3, 2, 1 kalian langsung mulai ya. Marga Mulia, abis itu langsung Jatisari, Marga Mulia, begitu seterusnya. Oke, udah siap ya? Udah siap belum nih? Siap, oke. Marga Mulia dulu ya. 3, 2, 1, ya. Angkung. Sorry, ini masih latihan. Jadi, bentar, masih latihan. Jadi kalian sebutinnya tuh harus komplit. Jadi misalnya nih yang depan tadi namanya siapa? Ali ya. Jadi sebutin namanya Ali. Kemudian kamu sebutin kerajinannya. Angklung dari bambu gambar si Kabayan. Gitu. Karena itu harus 3-3-nya. Habis itu baru selanjutnya. Misalnya Ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya Vina. Terus barangnya adalah kerajinan ketapel dari kayu dengan motif batik gitu. Jadi batiknya harus spesifik juga nih. Misalnya batik Pekalongan gitu misalnya. Ya, kebayang ya? Kita coba aja dulu ya. Kita nggak ada salah, nggak ada benar. Oke, kita mulai 3, 2, 1, go. Ali, angklung dari bambu. Masih ada satu lagi. Budaya non bendanya belum? Hah? Budaya non bendanya apa? Budaya naon lewat. Pas. Bukan. Nggak apa-apa. Jadi ini biar nggak bingung. Supaya nggak bingung, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ali, coba dengerin sini dulu. Ali, coba dengerin sini dulu. Jadi, mungkin Ali masih bingung. Kita tuh tugasnya disuruh membuat sebuah kerajinan. Kerajinan itu harus punya ciri khas daerah masing-masing. Nah, kalau kita udah tahu angklung kan memang terbuat dari bambu. Nah, tapi kalau kita hanya bikin angklung dari bambu, kita tidak punya ciri khas. Ada angklung ya begitu-begitu aja. Nah, ciri khas itulah. Ciri khasnya di mana gitu? Ciri khasnya itu dari si budaya non benda. Apakah itu nanti ada gambar cerita rakyatnya, atau nanti ada pepatah dari Sunda atau apa gitu ya. Nggak apa-apa. Kalaupun belum tahu pepatahnya apa, tapi coba diutarakan dulu. Nanti sambil jalan kita cari tahu. Oke, sekarang kita mulai dari Jatisari ya. Tadi dari Marga Mulia udah. Oke, abis ini langsung ke Marga Mulia ya. 3, 2, 1, Jatisari. Mas Petriani, baju kaos bergambarkan cerita rakyat, yang di belakang kaosnya ada gambar Jakarta Road, dan di depan kaosnya ada judulnya. Oke, lanjut Marga Mulia. Lanjut suling. Baris, jangan keluar barisan. Kita tetap berbaris. Suling. Ya. Suling dari bambu. Lanjut. Jawa Barat. Suling dari bambu terus? Dari Jawa Barat. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu, Jatisari. Dari kayu menjadi upaya menjadi cerita. Jadi cerita Ibu.
Oke, Marga Mulia lanjut. Gendang-gendang dari Jawa Tengah. Oke. Terbuat dari kayu. Mm-mm. Kayu aja dia kulit panggung. Dari kulit. Dari kulit. Oke, lebar. Lanjut dulu. Oke, nggak apa-apa. Jatisari, ayo. Kita Ya, keluarin aja Jatisari. dulu idenya. Iya, mikir banget. Jatisari. Iya. Gimana Jatisari? Sorry, ini jangan nggak berbaris. Semua harus di barisan ya. Jatisari, ayo. Semuanya ada di barisan. Gimana nih yang laki-laki? Semua harus di barisan loh. Jangan keluar barisan. Ayo Jatisari. Jatisari mana yang lain? Mana kan? Terus main-main. Di mana? Iya. Oke, coba. Ya, siapa nih yang di depan? Ya, tolong sebutkan. Kain menjadi selendang. Kain jadi selendang. Kemudian ini sorry, ini Jatisari kok makin dikit nih. Pada kemana nih? Serabu, dulu. Ayo dikumpulin dulu dong. Ayo, kita kan mau main-main nih. Kita mau sambil belajar sambil main dulu nih. Oke, ntar dulu. Kita stop dulu. Ntar dulu. Ibu mau mulai dengan yang anak-anaknya komplit semua. Kalau misalnya kesulitan, nanti ibu kurangin dulu cara ininya. Yang penting kita semua kumpul dulu ya. Tolong Jatisari di sini kayaknya berkurang deh. Ya. Tolong semua murid di Jatisari, kayaknya tadi ada yang laki-laki kok pada nggak ada semua nih sekarang nih. Teman-teman, jadi ibu minta kita kan lagi masih pelajaran nih. Tolong di kelas dulu kita juga belajar kreativitas ya di sini. Kalau Marga Mulia udah komplit ya. Ibu minta tolong Jatisari coba teman-temannya dipanggil dulu. Oke ya. Oke, sekarang Ibu permudah. Ini semua berbaris, benar-benar berbaris satu baris lurus ke belakang. Ya, Marga Mulia juga tolong. Marga Mulia juga tolong. Jatisari juga tolong. Jadi di sini Ibu pengen kita kelasnya aktif ya, jangan ada yang kacar-kacir dulu. Iya, tadi sekarang pada tengah teh ya. Oke. Jadi di sini jangan takut salah, jangan bingung. Sekalian cuma hanya satu aja dulu. Sebutkan jenis kerajinannya. Ya. Sebanyak mungkin. Jadi benar-benar cepet nih. Misalnya tadi itu angklung. Udah kalian mundur. Terus ada lagi. Misalnya apa tadi? Apapun itu kalian sebutin ya. Tapi bendanya ya. Bukan bahannya. Bendanya. Jadi kalian nggak usah sebut nama. Yang paling depan langsung sebutin nama kerajinan. Tadi kan yang udah kesebut apa? Angklung. Terus misalnya tadi Ibu sebut ketapel. Terus misalnya ada lagi apapun itu ya. Jadi bendanya, bukan bahannya. Oke, kita mulai. Marga Mulia tolong berdiri semua sama berbaris lurus. Oh, udah, Bu. Mana Marga Mulia masih belum berbaris. Kira aku jokot. Ya, oke, berbaris ya. Kita mulai dari Jatisari. Ingat hanya nama kerajinan. Begitu tersebut nggak usah pakai nama. Secepat-cepatnya mundur ke belakang. Terus gantian. Jadi ini Jatisari langsung ke Marga Mulia dan seterusnya. Kita mulai ya. Yang paling depan. Dimulai dari Jatisari. 3, 2, 1, go. Oke. Lanjut Marga Mulia. Ya, Jatisari langsung mundur. Oke, Jatisari.
Yang jelas suaranya. Gambar batik. Oke. Marga Mulia. Layang-layang. Ya. Jatisari. Ya. Marga Mulia. Marga Mulia. Oh. Itu budaya, bukan kerajinan. Oh my God. You know me now. Oh my Oke, God. Jatisari. Kerajinan sapu. Apa? Sepatu. Ya. Marga Mulia. Itu. Marga Mulia apa? Suling. Ya. Jatisari. Ai kami borong Apa? sok. Loba euy. Jatisari apa? Gelas. Ya. Marga Mulia. Sapu omen. Apa? Sapu omen. Sapu. Sapu lidi. Sapu Omen. lidi. Ya. Jatisari. Hah? Sapu lidi. Ya. Marga Mulia udah sapu lidi. Jatisari apa tadi? Jatisari apa tadi? Nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Marga Mulia. Ukulele, gitar. Gitar. Oke, bagus. Terus? Apa? Apa? Kira euy anu gendang. Apa? Sorry, nggak dengar lagi apa? Ternyata agak susah ya dengernya ya. Ini kita bikin satu putaran aja ya sampai selesai ya. Siapa apa tadi namanya? Jatisari apa? Atuh, Jatisari apa tadi sebutinnya? bantuan Kaila. Kok nggak kedengeran ya? Jatisari apa? Gitar katanya. Oh, gitar. Oke. Gitar. Marga Mulia. Gendang. Gendang. Oke. Jatisari. Onde euy. Jatisari apa? Apa? Gucci. Oke. Marga Mulia. Drum. Marga Mulia udah? Ram. Marga Mulia udah semua? Aduh, ini nggak apa-apa. Ternyata karena kesulitan kedengerannya jadi agak sulit ya permainannya ya. Tapi yang nggak apa-apa. Ibu senang, makasih semua. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, paling nggak kita agak break sebentar ya. Yang pasti gini, Ibu harap dengan contoh permainan tadi kalian mengerti ya, memahami poinnya apa ya. Jadi sekali lagi yang Ibu butuhkan adalah kebebasan kamu dalam berpikir kreatif. Ingat ya kata kuncinya, kebebasan kamu dalam berpikir kreatif ya. Tapi artinya bukan berarti kamu bebas, itu kamu bisa seenak-enak diri kalian. Jadi disiplin tetap, tapi ide-ide kamu itu sebebas mungkin. Ya, beda ya. Nah, oke. Dari sini kita mungkin udah coba refreshing. Kita mulai dari yang tadi Ibu kasih contoh ya. Dan kalian juga udah kebayang. Tahu bakal jadi dia cara rangsang gitu. Jadi kita mulai. Kalian berkelompok ya, duduknya bersama teman kelompok kamu. Apa? Oh, kalau kelompoknya belum ada yang nggak masuk, terpaksa kamu kerjain sendiri dulu. Tapi kamu boleh bertanya, diskusi sama teman lainnya. Tapi idenya hanya baru dari kamu aja. Tapi teman-teman cuma kayak kasih pendapat itu tuh nggak apa-apa. Nah, di sini, oh iya, Ibu lupa kasih tahu satu hal ya. Dengerin. Ibu lupa kasih tahu satu hal. Di kelas Ibu
itu kalian boleh memakai HP hanya untuk tugas mencari referensi. Hanya untuk ketika kamu lagi meriset, ya. Nah, seperti ini kelas praktek, dan habis ini Ibu akan perbolehkan karena kalian akan mencari tahu. Jadi kayak tadi contohnya ada yang kebingungan, tarian Jawa Barat ada apa lagi sih selain Jaipong? Nah, itu kalian boleh pakai handphone untuk mencari tahu, ya. Nah, ini Ibu kasih gambaran. Kalau yang kemarin masih ada yang salah atau yang memang belum mengumpulkan, ini contohnya yang Ibu kasih tahu, ya. Hanya contoh ya. Jadi karena ini tugasnya adalah tugas daerah tinggal kalian, jadi artinya tugasnya adalah kerajinan budaya Jawa Barat. Dan ini kayak contoh paling terkenal ya, ada cerita si Kabayan. Nah, itu untuk budayanya. Jadi buat yang tadi masih menuliskan masih sangat general, masih sangat umum, hanya ngomong cerita Jawa Barat. Ini kalian meriset cerita rakyatnya tuh apa? Bener-bener spesifik judulnya. Nah, di sini Ibu kasih contoh ceritanya adalah si Kabayan. Bendera merdeka, hilang. Kemudian kerajinannya itu adalah kerajinan wayang golek, ya. Nah, itu juga yang kalian tahu kalau wayang golek itu terbuat dari kayu. Jadi, akhirnya ide yang kalian bikin adalah wayang golek berupa tokoh si Kabayan. Nah, ini yang Ibu kasih contoh, kalian meriset. Jadi, riset tuh mencari referensi. Jadi kalian bisa cari di internet, oh Kabayan tuh kayak gini ya karakternya. Terus oh wayang golek tuh bentuknya seperti ini. Nah, berarti ide yang kalian bikin itu nanti kalian akan tuliskan seperti ini. Jadi wayang golek Kabayan. Jadi ini kan biasanya wayang golek contohnya ini cepot ya, si cepot yang bermuka merah pakai belangkon seperti ini. Nah, artinya nanti ide kalian membuat ide Kabayan wayang golek, artinya nanti ketika kamu udah jadiin desain itu kamu akan menggambar kurang lebih seperti apa wayang goleknya, wayang golek si Kabayan, berarti gambarnya seperti ini gitu ya, tapi dijadikan wayang golek, ya. Itu hanya satu contoh ide ya. Sampai di sini jelas nggak? Jelas ya. Nah, yang kemarin Ibu lihat ide-idenya itu masih terlalu luas, belum menjadi karakter yang jelas. Nah, sekarang kita sampai jam pelajaran selesai, kalian membuat 5 ide yang kemarin Ibu suruh dibikin lebih detail. Kenapa Ibu minta sekarang? Karena misalnya minggu depan kita latihan praktek membuat desain, kamu udah nggak usah nyari lagi. Kamu udah tahu, oh yang saya mau gambarnya si Kabayan untuk jadi wayang golek. Atau kamu misalnya mau bikin tadi angklung, oh saya udah tahu angklungnya tuh punya motif seperti ini. Atau angklungnya mungkin kayak ada tulisan pakai bahasa Sunda gitu. Jadi kamu ketika bikin angklung, desainnya kamu udah bisa langsung tuangin ke dalam gambar. Gitu ya. Jadi kayak Ibu kasih contoh, misalnya di sini. Ini bukan berarti sesuatu yang salah ya, tapi kita perdalam lagi. Misalnya di sini bahan bakunya kain, kerajinannya baju kaos atau kemeja, idenya baju bergambar apa nih? Bergambar tokoh Jaka Tarub. Nah, ini udah benar kayak gini. Jadi nanti ketika ini kan masih tulisan, ketika Ibu minggu depan Ibu suruh untuk membuat desain, kalian udah bisa tuh menggambar bajunya. Kemudian kamu bayangin gambar Jaka Tarubnya seperti apa. Misalnya ada referensi, bisa tuh nanti kamu tuangkan di dalam ide desainnya. Kayak gitu ya. Nah, buat yang lain-lain yang belum sedetil itu, Ibu kasih waktu sampai jam
11. Jam 11 harus selesai dan langsung kalian foto. Ya, karena Ibu nggak mau ada tugas di minggu ini, jadi kalian harus kelarin semua sekarang. Bu, Ya, yang itu udah benar. kenapa? Yang ini udah benar. Nggak dengar gimana? Punya Imas sudah benar Ibu yang itu. Oh, punya Imas sudah benar ya. Kalau yang udah ngumpulin dan udah merasa nggak ada yang salah, ya udah. Berarti tugasnya udah selesai. Kamu kalau mau bisa mulai mencari referensi, kayak misalnya kamu browsing nih, Jakatarup berarti seperti apa sih? Orangnya, gambarnya biasanya seperti apa? Kamu udah bisa mulai oret-oret. Jakatarupnya apakah kamu mau mukanya, atau kamu mau seluruh badan, atau kamu mau ada gambar bidadari-bidadarinya, itu nanti udah kamu oret-oret ya. Buat yang udah benar semua tugasnya. Buat yang belum, kalian bikin lebih detail ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ibu katanya punya Nofisa marah, mau udah belum? Udah belum? Udah benar belum? Apa? Punya Nofisa marah, mau udah benar belum Bu? Oh, punya siapa? Imas? Novi sama Novi. Novi sama Rahma. Rahma. Oh, ini ya. Ibu, ya oke. Sambil yang lain kerjain, Ibu boleh juga pelajarin atau Ibu kasih masukan buat yang udah jadi ya. Aku cicing. Kalau nganggur ya, calon presiden memang. Oke, di sini Ibu lihat, sorry, nggak kelihatan lagi, sebentar. Ayo seperti itu. Di sini tradisi upacara adat. Bahan material kain binang. Kerajinan pakaian adat. Nah, ini gini. Ini siapa namanya? Rahma, Novi, Desuryani mana? Coba bertiga mana? Katanya nggak ada Bu. Oke. Ada Bu. Ya, kalau ya, oke. Boleh maju ke depan. Ibu kasih penjelasan ya. Oke, jadi gini. Kalau kalian belum bisa membayangkan membuat gambarnya, mau digambar seperti apa, itu artinya belum tepat. Karena di sini masih belum jelas pakaian adatnya, pakaian adat mana. Misalnya pakaian adat Jawa Barat. Nah, nantinya kalian itu akan mencari referensi dari internet seperti apa pakaian adat Jawa Barat. Jadi nanti di minggu depan kalian referensi itu kalian share, nanti Ibu taruh lagi di slide seperti ini. Jadi nanti ya bisa kalian contoh, oh pakaian kalian udah srek nih dengan memang itu idenya. Ya udah, kalian cari gambarnya. Kemudian kalian mulai merancang, mendesain. Jelas nggak sampai situ? Oke, jadi bayangkan memang kamu punya istilahnya apa ya, kita belajar menjadi desainer baju gitu ya. Ya ini salah satunya gitu. Cuma sebenarnya satu hal nih Ibu lupa kasih tahu. Baju itu sebetulnya bukan masuk dalam kerajinan sebetulnya ya. Jadi ini kan nanti yang dieksekusi hanya satu. Dari 5 ini nanti dipilih yang paling benar, paling baik, paling potensial. Jadi mungkin baju ini belum tentu menjadi hasil eksekusinya. Ya, karena memang belum tepat menjadi kerajinan. Gitu. Jelas ya? Nah, coba yang kedua ya. Musik tradisional. Budayanya oke. Kayu dan senar oke. Alat musik tradisional. Nah, ini lagi. Alat musik tradisionalnya itu apa? Bendanya apa? Kan banyak ya, kalau di mana namanya Sulawesi ada bentuknya kolintang gitu misalnya. Ada juga mungkin kayak rebana
bisa jadi rebana dari Jawa Barat mungkin ada kali gitu. Nah, itu kamu bikin rebana kecil ya untuk jadi kerajinan. Tapi ini kan pakai senar ya, berarti mungkin kayak gitar mini, ukulele mini, miniaturnya gitu ya, miniatur alat musik gitu Iya, ya, Pak. ya. Kemudian Balik up dia. apa namanya, bahasa daerah, kertas tinta, buku sastra daerah, ini bagus juga. Tapi sekali lagi, karena ini kerajinan, mungkin dibikin lebih spesifik lagi menjadi kerajinan. Mungkin bukan buku outputnya. Bisa jadi bentuknya misalnya, apa ya, kamu pernah tahu nggak yang kayak bambu, terus ada kainnya, jadi kayak pajangan. Nah, di kainnya itu bisa kamu tulisin. Nah, di tulisannya itu bisa jadi pakai bahasa daerah, misalnya tentang apa pantun-pantun, salah satu pantun lah gitu. Kamu bisa tulisin di kerajinan itu, ya. Itu contoh. Kemudian ini mitologi, oke, tanah liat, patung figur mitologi. Nah, nanti kamu harus spesifik mitologinya apa di Jawa Barat? Apakah apa ya? Kalau Nyi Roro Kidul itu kan mitologi juga ya. Tapi apakah kalau bisa sih jangan yang terlalu mistis ya mitologinya. Misalnya ada lebih ke sesuatu yang apa ya? Kalau di Cina sih yang ibu tahu ada naga ya. Saya nggak tahu deh kalau di Jawa Barat kamu bisa cari aja, googling ya. Tapi ngerti kan maksud ibu supaya kamu harus lebih jelas. Ini nanti kamu mau gambar apa gitu. Kalau cuma figur belum kebayang. Terus apalagi nih di sini eh, simbol budaya, logam batu, aksesoris simbol budaya. Sama, belum spesifik ya. Jadi nanti atau bisa juga dimulai hari ini kamu tajemin ini apa sambil kamu bisa browsing. Oke, Ibu. ya. Jadi yang lain juga ya, kalau masih ada pertanyaan, masih bingung, tanya sekarang. Karena kita bukan PR di rumah, Pak, tapi PR di kelas. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit lagi deh. Kalau yang merasa udah selesai, langsung aja kirim ya. Kita nggak ada yang ketunda, nanti ibu absen per grupnya dan harus terkumpul semua setelah kelas ini sebelum kelas ini bubar. Hah? Kudu jelas kunjungan nambah lo. Naon ieu naon? Tadi Gimana ya? Anu lima. Oke, ini udah ada yang masuk nih tugas-tugas dari siapa nih? Tolong dikasih nama ya. Oh, udah nih, Citra Kaila. Ibu stop share dulu ya, mau masukin yang sudah selesai tolong dikirim ya.
Ibu, Ya, Vina sama Asri udah Bu yang 5 Bu. Vina sama Asri coba aku cek dulu ya. Ibu cek dulu. Udah Ibu yang 5. Ya. Ada lah Bu. Ada. Ntar dulu. Ya, Vina udah yang kemarin ya, sama ya berarti. Ya Ibu yang 5, yang 2 yang boleh Ibu. Ada perbaikan atau masih sama yang kemarin? Ada perbaikan yang boleh. Kalau misalnya ada perbaikan boleh dikirim lagi, tapi kalau udah sama, Ibu belum baca detailnya. Kalau udah menurut kamu udah oke, ya udah. Ibu bentar mau dikirimin lagi yang tradisional. Kenapa? Dikirim lagi. Terserah kamu. Kalau misalnya kamu merasa mau ada perbaikan, boleh dikirim ulang. Tapi kalau udah sesuai, bisa yang kemarin aja. Ini oke, ini buat yang belum tolong dikirim ya. Kita waktunya udah habis jam 11. Sebentar Bu, ini satu lagi Bu, lagi nulis Bu. Oke. Kita kelasnya itu sampai jam 11.15 ya kalau nggak salah ya. Iya, 11.15, Bu. Oke, ya, tolong semua beneran dikumpulin ya. Nggak ada kelompok yang nggak ngumpulin. Yang buat yang masuk semua hari ini. Karena kita nggak ada tugas, jadi semua dikumpul. Coba sambil Ibu absen deh, biar gampang. Imam sama Badru mana? Udah dikirim? Imam Badru, udah siap? Kami, Mbak. Apa Bu? Udah bisa dikirim karena Ibu nggak mau jadiin tugas. Bisa dikirim sekarang, di foto sekarang idenya? Bisa ya sekarang. Ya, oke. Ibu tunggu. Terus siapa sih selanjutnya? Dodi, Fahmi, sama Ali ya? Bisa dikirim ya? Ya. Ali. Udah Bu, Ya. tetap. Kirim Ya ya. Bu. Ya kami dipatokan. Kaila Citra udah, Selvi Dita Febi udah. Oke, berarti marga milnya udah komplit ya. Sekarang kita lihat di Ibu ke nomor Ibu langsung kirimnya. kenapa? Nomor Ibu langsung fotonya. Kirimnya. Kok nggak dengar suaranya apa? Apa tadi ngomong apa ya? Ini Asri kumpulin lagi ya? Ini
adalah Vina sama Astri. Mana kok belum ada Badru sama siapa tadi? Belum saya terima nih. Oke, sekarang Ibu absen Jatisari ya. Nopi Rahmade Suryanti udah ya. Lagi ngerjain, Bu. Apa? Lagi ngerjain. Lagi ngerjain. Oke. Amira Nur Aisyah? Itu, Bu, udah dikirim saya sendiri, Bu. Amira, Aisyahnya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Kamu aja yang wakilin. Nanti Oh, minggu kirim. ya dikirim ya. Ya, sama. Asri sama Vina udah. Siska Imas ada perbaikan atau mau yang kemarin? Yang kemarin udah lain lagi. Oke. Kika Adli? Kika Adli mana? Temennya boleh tolong dipanggil? Udah. Lagi ngerjain, Bu. Oke. Sahrul Fahri? Lagi ngerjain. Raffi Ujang? Lagi ngerjain ya. Oke. 5 menit ya. Ini kita karena masih berprogres, artinya penilaiannya juga bukan penilaian hasil akhir. Jadi, apapun yang sudah kalian kerjakan per hari ini, itu nggak apa-apa. Seadanya kalian bisa kumpulin sepemahaman kamu yang sudah tadi Ibu jelaskan. Semakin detail, semakin baik. Tapi yang Ibu harapkan, di sini nggak ada yang telat ngumpulin tugasnya, karena ini tugas kelas. Ya. Di minggu depan, semoga benar-benar udah bagus semua, udah detail semua. Kita akan mencari referensinya. Nah, dari referensi yang ada, nanti kalian akan tentukan mana yang terbaik. Kira-kira mana yang, oh nih saya bisa bikinnya dan menurut saya ini hasilnya akan paling bagus di antara ide-ide lain. Nah, itu yang di minggu depan kita akan pilih dari 5 ide, itu akan kita pilih satu aja yang terbaik, yang sudah ada referensinya. Ya, jadi minggu depan tugas prakteknya akan seperti itu. Baru mungkin kalau memang itu sudah berjalan dan sudah waktunya cukup, kita mulai masuk ke dalam pelajaran membuat desain. Gitu. Nanti mungkin Ibu akan jelaskan teorinya juga sedikit supaya kalian juga paham. Juga apa namanya? Kalian juga bisa lihat contohnya. Kalian sebetulnya bisa lihat contohnya di buku cetak yang udah Ibu bagikan melalui guru pembimbing. Udah terima semua belum bukunya? Ada yang udah terima buku cetaknya? Ada yang belum terima? Belum. Oh, belum juga ya? Oke, nanti Ibu koordinasikan mungkin Ibu Novi mungkin bisa dibantu. Waktu itu Ibu Ra sama Bu Lia udah saya share buku cetaknya. Mungkin dari anak-anak di sini butuh contoh-contohnya buat di minggu depan. Iya, kita Gini naon, habis daw di anjing capek sorangan demi Allah. Si Imam bisa buat itu. Kalaupun belum terima nggak apa-apa karena memang ini sifatnya adalah latihan di buku yang contoh itu bukan membahas tentang latihannya, tapi ada hasil contoh hasil desainnya. Ibu bisa share juga di minggu depan gambarnya. Oke, kurang 5 menit lagi. Udah bisa dikirim lagi? Udah. Oke.
Jangan lupa dikasih nama ya. Kalau misalnya kalian ada lebih dari satu lembar, per lembarnya tetap ditulis nama ya, karena kadang-kadang kepisah tuh nggak ada namanya. Dua, Bu. Oke, ini Ibu absen lagi ya, selesai nggak selesai, difoto dan dikumpulkan. Mana? Ya, di sini yang Ibu utamakan adalah kedisiplinan dalam mengumpulkan tugasnya ya. Jadi, kalau mau ada perbaikan karena waktunya nggak cukup, bisa dilakukan minggu depan. Tapi, tolong semua datanya dikirim ke Ibu sekarang, supaya semuanya juga sama rata ya. Nggak.
Oke, ini udah waktunya udah habis ya. Ibu belum terima nih. Ibu ingetin lagi punya ini udah waktunya habis. Tolong dikumpulkan. Imam Badru mana Imam Badru? Ya, difoto sekarang ya. Apapun hasilnya ya. Karena waktunya habis. Ibu, kita Ya, laki-laki dari Sari udah mana? Di mana? ke ibu. Oh, ini udah ya. Siapa aja nih? Nggak ada namanya ya? Oh, ini Kika Raffi udah ya. Ya, Bu. Adli Sahrul Fahri udah juga nih. Ini bagus nih. Udah ada sketsanya juga. Em, yang ini siapa namanya ya? Ada yang nggak ada namanya ya? Yang mana, Ibu? Ini yang ada tulisan membatik. Oh, itu kita saya Bu Amira. Oh, itu Amira. Oke. Berarti yang belum ada adalah Adli Sahrul Fahri. Oh, Kika sama siapa ya? Sama Rapi, Ibu. Oh, ketukar ya? Kika sama Raffi. Sahrul Fahri sama Adli. Ya, saya tak iklan. Tapi kalau Ujang sama siapa ya? Ujang, Ujang ke sekolah, Ibu. Hah? Ujang ke sekolah. Oh, nggak sekolah. Ya, kelompok Bu, Ujang. Tapi nggak masuk hari ini atau gimana? Dia nggak masuk hari ini, Bu. Nanti dia kelompoknya sama siapa? Sama Rapi. Sama Rapi. Jadi Ini kita, Kika sama Rapi. ya kita sama Adli. Jadi Adli lain. Kita sama Adli, Bu. Ujang sama Rapi. Oh, Ujang sama Rapi. Kika sama Ujang. Sorry. Ujang sama Rapi, Kika sama Adli. Ya. Tapi di sini tadi ngelompoknya ada Sahrul Fahri Adli. Ya udah, ditunggu punyanya. Yang belum siapa ya di sini udah semua ya berarti. Imam Badru udah? Dodi Fahmi udah? Dodi Fahmi sama Ali udah? Ini udah lewat nih jamnya. Baru 3 Bu, baru 3 Bu. Oke, nggak apa-apa. 3 aja dulu. Nanti minggu depan kita bahas. Pokoknya ini biar kamu juga nggak ada PR juga. Ibu nggak bikin PR apa? Nggak harusin ada PR. Jadi diteruskan minggu depan. Tapi yang sekarang seada-adanya tolong difoto ya. Oke. Ya. Gimana, Bro? Badru juga ya. Apa punya Badru Imam sama tadi siapa lagi? Dodi Fahmi Ali. Gimana? Nah, soal masyarakat sudah di Jawa Barat Indonesia. Oke, Bu Novi boleh dibantu ya. Habis ini istirahat ya, Bu? Atau ada ini?
Setelah ini kita belajar sama Bu Sekar dulu, Bu Ci. Apa? Belajar apa? Belajar fisika sama Bu Sekar Oh, oke. sampai Ya jam udah. 12, iya. Nggak apa-apa. Mungkin boleh minta dibantu. Ini kan takutnya udah lewat dari jamnya. Iya. Misalnya ada yang mau diingatin aja. Nanti saya kabarin ke Bu Novi yang belum terkumpul. Nanti tolong diingatkan gitu ya. Iya. Atau di grup aja, Bu, nama kelompoknya. Misalnya si siapa tadi? Oh iya, yang belum ya. terkirim ke saya ingatkan di grup aja ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu biar juga kelasnya bisa kita sudahin. Saya tutup dulu ya. Buat anak-anak Jatisari mungkin ada yang udah keluar atau juga Marga Mulia, nggak apa-apa karena kelas juga udah selesai. Yang penting Ibu sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Salam. Wabarakatuh. Jangan lupa beneran difoto, dikumpulin ya, karena Ibu nggak mau ada tugas hari ini. Makasih. Makasih, Bu Ci. Bu Novi. Saya live ya. Ya. Keren.